Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Laila Syifa, nomor induk mahasiswa B.131.21.0029. Di sini saya akan menjawab secara lisan tentang pertanyaan nomor 1 dan 2 yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah aspek hukum. Di sini saya akan menjawab untuk soal nomor 1, yaitu tentang pemahaman hukum bisnis di Indonesia yang telah dijelaskan. Hukum dan hukum bisnis tentunya memiliki perbedaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum terlebih dahulu. Ada beberapa definisi hukum menurut para ahli dan beberapa contoh hukum dari para ahli, yaitu menurut HMN Purwosucipto, keseluruhan norma oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat berwenang menetapkan hukum dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Kedua, menurut Utrecht, himpunan peraturan atau perintah-perintah atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Adapun kesimpulan hukum, yaitu serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu. 3. Mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. 4. Mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat terhadap pelanggarannya. Untuk tujuan, ada beberapa tujuan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wirjono Projodikoro, tujuannya yaitu mewujudkan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Kedua, menurut Van Apeldoorn, mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil dan damai. Ketiga, menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum disebut sebagai 3 nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Adapun klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Untuk hukum privat, yaitu hukum yang menyetujui hubungan antara orang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan pada hukum perseorangan. Kedua, hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapan negara dan hubungan antara negara dengan warga negaranya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis. Untuk hukum bisnis dalam bahasa Inggris disebut business atau artinya kegiatan usaha. Definisi hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan serangkaian peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha agar tercipta keadilan perekonomian yang tertib dan lancar. Ciri-ciri kegiatan bisnis yaitu 1. Merupakan kegiatan usaha. 2. Dijalankan oleh orang atau badan usaha. 3. Berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan atau disewakan. 4. Secara teratur dan terus-menerus. 5. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Klasifikasi kegiatan bisnis itu dibedakan menjadi 3, yaitu jasa, industri, dan juga perdagangan. Untuk perdagangan yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri
untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya, toko dan swalayan. Untuk jasa, jasa adalah kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun oleh suatu badan. Contohnya jasa laundry, jasa asuransi. Dan untuk industri, industri merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang nilainya berguna dari asalnya. Contohnya yaitu pabrik dan garmen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3 dengan pertanyaan, posisikan mahasiswa sebagai calon pengusaha yang akan mendirikan perusahaan dan pilihlah satu jenis badan usaha tersebut kemudian deskripsikan. A. Sebutkan nama badan usaha yang akan didirikan. Perusahaan yang akan saya dirikan yaitu adalah CV dan saya akan memberi namanya CV Shiva Jaya. B. Jelaskan alasan saya memilih badan usaha CV untuk membangun sebuah perusahaan. Alasan saya memilih CV untuk membangun sebuah perusahaan karena CV memiliki kelebihan tertentu bagi saya, yaitu tidak ada modal minimum, nama perusahaan yang lebih sesuai bisa saya dapatkan, sistem pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta sistem perpajakan yang lebih mudah. C. Uraikan badan usaha tersebut menjalankan kegiatan bisnis di bidang apa. Untuk saya, CV saya bergerak di bidang industri. Kenapa saya memilih di bidang industri? Karena untuk saya pribadi, bidang industri sektor usaha yang memberikan layanan, dan saya memberikan layanan berupa olahan barang jadi untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai mutu dan kualitas yang tinggi untuk saya pasarkan ke lokal, sehingga saya D. Sebutkan dasar hukum pendirian badan usaha. Badan usaha saya CV yaitu memiliki dasar hukum yaitu pasal 19, 20 dan 21 di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. E. Jelaskan bagaimana cara pendiriannya. Untuk pendirian CV yaitu minimal didirikan oleh 2 orang, yang selanjutnya disebut sekutu aktif dan sekutu pasif, akta notaris dalam bahasa Indonesia. Pendiri CV juga harus warga Indonesia, tidak boleh warga negara asing. Kepemilikan 100% oleh warga negara Indonesia, dan tidak diperkenalkan partisipasi modal dari warga asing atau modal asing. F. Jelaskan bagaimana kepemilikan modal. Untuk kepemilikan modal CV yaitu tidak menentukan besarnya kepemilikan modal, karena di dalam CV terdapat sekutu aktif dan pasif yang dimana telah ditentukan sesuai perjanjian awal antara pendiri CV, yaitu saya dan 1 orang lagi dalam mendirikan sebuah perusahaan CV. G. Jelaskan bagaimana struktur organisasinya. Struktur organisasi pada CV yang akan saya didirikan yaitu memuat direktur, wakil direktur, bagian administrasi, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan staf. Dan bagaimana untuk tugas-tugasnya? Untuk tugas direktur yaitu 1. Penanggung jawab seluruh aktivitas kegiatan perusahaan. 2. Mengambil kebijakan untuk memajukan perusahaan. 3. Mengendalikan keseimbangan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. 4. Melakukan rekrutmen atau menghentikan karyawan sesuai kebutuhan. 5. Membangun sinergitas dan alur manajemen perusahaan.
Dan untuk wakil direktur memiliki tugas yaitu satu, membantu direktur dalam aktivitas sesuai kebagian. Dua, memberi masukan dalam pengambilan kebijakan baik sesuai bagian maupun keseluruhan. Tiga, mengendalikan keseimbangan organisasi sesuai dengan tugas yang diberikan. Empat, membangun sinergitas staf sesuai dengan tugas pokok yang melekat padanya. Untuk bagian keuangan memiliki tugas yaitu satu, mendokumentasikan uang masuk dan keluar. Dua, melapor seluruh penggunaan anggaran kepada pimpinan di atasnya. Tiga, melakukan perencanaan kebutuhan keuangan. Untuk bagian pemasaran memiliki tugas yaitu melakukan penjualan ke berbagai arah dan segmen yang sesuai dengan produk dan jasa yang kita miliki. Untuk bagian administrasi akan terurus langsung oleh bagian khusus yang akan menanganinya. Dan untuk tugas staf yaitu membantu urusan pemasaran, keuangan dan juga administrasi sehingga bisa dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan dalam mengerjakan kegiatan. H. Jelaskan bagaimana tanggung jawabnya. Untuk tanggung jawabnya yaitu dibebankan pada sekutu aktif saja, sedangkan untuk kerugian dapat dibebankan kepada sekutu pasif yang dimana melakukan tindakan pengurusan. I. Jelaskan bagaimana mekanisme jika badan usaha tersebut bubar. Mekanisme pembubaran pada CV nantinya yaitu dengan cara berakhirnya jangka waktu CV yang ditetapkan dalam anggaran dasar, akibat pengunduran diri atau pemberhentian saham, dan akibat perubahan anggaran dasar pasal 31 KUHD. Setiap pembubaran CV memerlukan pemberesan baik mengenai keuntungan maupun kerugian. Pemberesan keuntungan dan kerugian dilakukan menurut ketentuan dalam anggaran dasar.